Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam bahas bola. Ya, ada beberapa pertandingan yang sengit lah kemarin. Ada juga sengit tapi tidak sengit. Itulah, nah, yang itu bola. Ya, kita tak perlu lama-lama, langsung saja kita akan bahas dari PSG vs Lens. Kalau menurut kalian, sebelum saya jawab, berapa skor? Gimana keadaannya? Ya, saya tahu semenjak Messi memakai mendapatkan Ballon d'Or, PSG imbang dari lawan Nice, lawan Lens, lihatlah skor imbang. Padahal udah menurunkan Di Maria, Icardi dan Messi minus Mbappe. Tapi skor tetap satu sama. Apakah ini dinamakan masih membutuhkan Mbappe? I don't know. Kita tidak tahu ya. Ya, skor ini juga karena Wijnaldum aja yang menyelamatkan PSG dari kekalahan ya. Kalau nggak udah kalah tuh PSG. Tapi kalau kalah atau menang sih nggak pengaruh. Total poin, jarak poin peringkat 2 Marcel aja 12 poin nggak salah. Kemarin Marcel kalah juga ya lawan Brest. Itu nggak peduli lah, liga nggak jelas liganya. Ya, itulah PSG, skuad mantap tapi sumpah nggak ada guna. Ya udahlah, tapi ya langsung saja kita ke Atletico lawan Real Mallorca. Kenapa ini menjadi pertandingan yang aneh? Kalah 1-2 lawan Real Mallorca. Apakah karena Atletico fokus untuk Liga Champions? Karena dia besok akan lawan Porto untuk menentukan nasib lolos ke 16 besar atau tidak. Kemarin Suarez dicadangin. Padahal kita lihat kan Real Mallorca tim gak jelas. Kemarin nambah degradasi, sekarang promosi ya Real Mallorca. Ya, ini membuat ya Nesa mengejar Madrid ya, jauh istilah jarak untuk memperoleh juara Liga jauh untuk Atletico ya. Unggul dulu lalu 2 gol di menit akhir juga 80 dan 91. Dan ini dicetak oleh Kubo, salah satu legenda Madrid, legenda. Salah satu ya transfer Real Madrid yang dipinjamkan ke Real Mallorca. Itu mencetak satu gol di menit 90. Ngeri. Ini ya menjadi mungkin ini misi tersendiri untuk Atletico. Mungkin kemarin Griezmann aja ditukar dulu waktu itu jadi sama Lemar, lalu Suarez dicadangin. Mungkin fokus untuk itu ya Liga Champion. Tapi kita lihat aja apakah Atletico bisa membuktikannya. Kita lihat aja besok. Oke, ini ya sudahlah, tak bisa kita berkata apa lagi. Kita kira Barcelona dilatih oleh Xavi bisa berubah, ternyata tidak. Ya, permain ya mungkin proses ya, banyak yang nggak terlihat di kita, kayak mungkin sedikit ke awal-awal Asyap tuh hilang buyar. Iya, nggak terlihat lah. Mungkin Safi itu masih merasakan Liga Qatar sama Liga Spanyol tuh sama, kira mungkin beda, lawannya beda. Bagi pemain-pemain yang dilatihnya sekarang beda, nggak seperti pemain yang di Al-Sadd kemarin. Ya dah, permainannya sulit dimengerti Barcelona ini. Wah, ini pemain belum nyatu ya. Mungkin ini bukan pemain-pemain yang Xavi inginkan. Depay, kita pemain
yang itu yang bisa bekerja keras, yang bisa tiki-taka, yang bisa mengerti lah sistem permainan tuh. Oke, sistem belum masuk ke Barcelona saat ini. Itulah intin ini jadi kalian pertama untuk era Safi. Tapi kita akan gimana ya, kita akan melihat Liga Champions besok, apakah Safi bisa meloloskan Barca ke 16 besar atau ke Europa League. Oke. Ini penentuan juga. Bayern sedang ngeri-ngerinya saya kemarin menang lawan Dortmund ya. Kita akan lihat nanti di Liga Champions apakah Safi bisa memberikan jawaban kepada fans Barcelona. Ya, lanjut langsung ke Real Madrid menang 2-0. Ini menkokohkan puncak yang dingin, yang cool water. Karena ya lagi Vinicius Junior membuktikan dirinya menjadi ya pengganti dari perlu lah beli Mbappe, saya ada. Nah, dia membuktikannya mencetak gol untuk kemenangan dari Real Sociedad. Dan ini menjadi gol, dan juga ada satu gol dari Luka Jovic ya. Untuk pertama kalinya Luka Jovic di musim ini mencetak gol yang membuktikan dia bisa bersaing di untuk striker di Real Madrid. Masih berguna lah. Tapi kita lihat ya, Vinicius ini mantap ya. Apalagi besok Mbappe. Itu yakin Vinicius, Benzema tengah, Mbappe kanan. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi di Real Madrid, ngeri. Sedangkan mungkin pelatihnya Ancelotti itu hebat, serius hebat Ancelotti. Oke. Kayaknya nih kita tahu ya, ini nama kalau derby itu nggak bisa kita tebak sudah Chelsea dengan satu atau gimana, nggak bisa. Ya, kalau derby apapun bisa terjadi. Contoh di West Ham lawan Chelsea, West Ham menang 3-2 lawan Chelsea, padahal udah unggul Chelsea di babak pertama. Kira di babak kedua dibalikkan keadaan oleh West Ham, epic comeback. Ya Chelsea itu kesalahannya, kenapa enggak Lukaku dimainin? Lukaku di awal enggak dimainin, kenapa harus di babak 2? Apa belum fit atau gimana? Saul dimainin. Apa karena Lukaku nggak bisa untuk gegen pressing karena dia terlalu gede atau gimana? Nggak sesuai dengan strategi itu. Jadi buat apa beli Lukaku? Kadang kita aneh-aneh aja transfer. Ini disita oleh Arthur Masuaku. Kalau kalian mau lihat cuplikan, lihat aja, golnya bagus itu mungkin sekali seumur hidup ya kalau gol kayak gitu. Dan juga gol dari Sam satu lagi gara kesal Mendy ya. Kenapa dia nggak buang bola aja kalau itu? Kenapa dia main-main? Itulah mungkin butuh pengalaman, itu jadi pengalaman untuk Mendy ya. Lanjut kita ke Liverpool lawan Wolves. Padahal Wolves sudah banyak peningkatan tapi akhirnya kalah lawan Liverpool. Ya meskipun nggak trio Mane, Firmino sama Salah, tapi dengan ada Jota ya permainan sama ya. Ini mungkin udah kekompakan permainan, udah utuh, udah saling mengerti. Jadi nggak perlu terlalu banyak balik pemain ya. Liverpool menang dicetak gol oleh Origi. Itu untung Origi mencetak gol di menit akhir, di menit 94. Ya ini menjadi ya persaingan ketat antara Liverpool sama City yang memperebutkan titel Liga Inggris dari tahun 2021-2022. Ya kita tahu Origi
menjadi pahlawan di setiap kemenangan Liverpool. Pertama dari lawan Everton, kedua dari lawan Barcelona, ketiga ini ya memberikan suatu surprise lah bagi Liverpool. Akhirnya pemain yang enggak terlalu dibicarakan orang kadang muncul sebagai super sub untuk Liverpool ya. Ya ini menjadi satu kemenangan yang penting lah untuk Liverpool. Dari ya kalau Liverpool mantap lah. Oke, langsung lanjut ke City yang nggak usah kita bahas lagi. Menang dia tuh main udah utuh. 3-1 lagi. Bernardo Silva kemarin udah cetak gol, sekarang on fire sekarang. Bernardo Silva on fire, udah on fire ya. Memang itulah pemain mantap lah, tapi kadang dia main mut-mutan, kadang kayak sekarang on fire sumpah. Lalu ya seperti saya bilang tadi ya, akhirnya Bayar menang dan tapi lama Liga Jerman Bayern terus juara kita. Itulah gimana cara bersaing sama Bayern Munchen. Makanya saya ingin Dortmund juara lah tahun ini. Apa harus Bayern tuh juara? Aduh, ini gara-gara gol penalti dari itu ya, karena lihat di VAR ada handsball kayak dari penalti oleh Lewandowski. Lewandowski memang mantap ya, 2 gol terus ini beda sama Messi, mana ada cetak gol. Dia Ballon d'Or, tapi gimana lah, faktos itu faktos tuh. Ini pertandingan juga Liga Jerman, Leverkusen menang 7-1. Tapi kita nggak tahu lah, ada yang pengen bayar Leverkusen nggak ada, ya udah faktos. Ya lanjut ke Napoli lawan Atalanta. Ya aduh, ini menjadi kekalahan yang untuk kedua kalinya, karena ya sudahlah, Napoli yang dulu menang terus nggak ada kalah-kalah, sekarang kalah lawan Atalanta. Ya mungkin lawan tim-tim lemah, sekarang tim kuat Atalanta. Padahal sempat unggul 2-1 ya, di comeback lah sama Atalanta. Tetap menjadi penantang terkuat saat ini ya untuk juara Serie A. Aku yakin Atalanta untuk bersaing bisa jadi salah satu tim favorit untuk menggapai Scudetto saat ini. Yakin, optimis, terus pemainnya bagus sumpah. Tapi mungkin Atalanta besok akan melawan Villarreal yang menentukan lolos 16 besar Liga Champions. Oke. Ya ini mau Napoli turun peringkat 3, kasihan Napoli. Ya peringkat 3 ya, peringkat 3. Lanjut Mourinho buntu strategi kemarin. Inter banyak menguasai, meskipun banyak serangan balik, ternyata serangan balik AS Roma tuh nggak itu nggak bermutu, maksudnya nggak jelas, betul nggak ada finishing. Itulah banyak beberapa serang balik, kalau sukses beberapa serang balik dari Roma pasti bisa menang Roma, tapi memang pemainnya sekedar ya nggak pemain bintang, memang biasa-biasa aja, wajar Roma kalah. Apalagi Tammy Abraham nggak main ya, dan juga Spinazzola, kasihan Roma. Lanjut, Milan menang, menjadi dia tim peringkat 1 saat ini. Milan ngeri ya, nggak diunggulkan dulu, sekarang peringkat 1, ngeri. Ini gol dicetak oleh Franceschi yang saya keloser, siapa tuh,
akhirnya Milan ya. Milan dia pendukung Milan akhirnya bisa bertata juara Serie A di musim ini. Setengah musim begini. Di musim besok habis ya. Ya Milan juga akan menentukan 16 besar Liga Champions besok ya lawan Liverpool. Kalau dia menang dia lolos, kalau imbang ada kemungkinan lolos kalau Atletico kalah atau Porto kalah atau Porto imbang atau gimana. Pokoknya atau Porto kalah Atletico kalah dia bisa lolos. Pokoknya Milan akan lawan Liverpool. Dia lolos atau tidak kita nggak tahu. Oke, dari ranking City masih memegang puncak klasemen sekarang dengan poin 35, beda 1 poin ya ke sama Liverpool, sama Chelsea 2 poin. Lanjut Bayern juga beda 4 poin sama Dortmund, ya masih sengit lah. Milan juga ranking 1 saat ini beda 1 poin sama Inter dan 2 poin sama Napoli, 4 poin sama Atalanta. Sengit ya di Serie A ini. Lalu di Liga Spanyol Real Madrid ya beda 7 poin sama Sevilla, udah jauh tuh. Betis dengan Real Betis yang menang kemarin berhasil menduduki peringkat 3. Lalu Liga Prancis PSG masih memegang puncak klasemen ya, beda 12 poin meskipun imbang. Udahlah, gak perlu kita itu aja mungkin bahas bola mungkin jadi informasi buat kalian semua. Mungkin agak panjang sama banyak pertandingan sengit ya yang kita lihat kemarin. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.